Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa amma fil alfadhi min qawlihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih fawajibun la yajuzu hazfu syai'in minhu illa lafza wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun lafaz dari bacaan tasyahud akhir, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu ila akhirih fawajibun, hukumnya wajib, la yajuzu hazfu syai'in min syai' la yajuzu hazfu syai'in minhu, tidak boleh menghapus sedikit pun dari tasyahud itu, illa lafza wa rahmatullah wa barakatuh, kecuali wa rahmatullah wa barakatuhnya boleh dibuang. Tapi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu enggak boleh dihilangkan. Tapi wa rahmatullah wa barakatuh boleh. Fa fihi ma salasatu aujuhin. Pada kalimat wa rahmatullah wa barakatuh, salah satu aujuhin li ashabina, ada tiga wajah, ada tiga pendapat di kalangan ulama-ulama kita. As-sahhuha la yajuzu hasfu wahidatin minhuma. Adapun kaul yang paling sahih enggak boleh juga itu wa rahmatullah wa barakatuh ditinggalkan, ya. Wa hadza wallazi yaqtadi bihi dalil. Ini pendapat ini huwallazi yaqtadihi dalilu, adalah pendapat yang didasarkan kepada dalil, lil ittifaqil ahadisi alaihima, berdasarkan ittifaq, berdasarkan hadis yang ada menjelaskan dua kalimat itu. Artinya wa rahmatullahi wa barakatuh itu hadisnya sama dengan tersebut pada assalamu alayka ayyuhan nabi. Wasanil yajuzu hazfuhuma, pendapat kedua mengatakan boleh, ya, ditinggalkan wa rahmatullah wa barakatuh. Wasalisu yajuzu hazfi wa barakatuh, ada yang mengatakan cuma wa barakatuhu yang boleh. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya, wa barakatuhnya boleh. Duna rahmatillah, tidak boleh pada kalimat rahmatullah. Ini ngomong keilmuan, ya. Jadi pembahasannya secara keilmuan. Kalau kita sih, ya baiknya dibaca aja semua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuma kalau secara keilmuan terdapat perbedaan pendapat, ya. Ini ilmu. Wa qala Abul Abbas Ibnu Suraij min ashabina, berpendapat Abul Abbas bin Suraij di kalangan ulama-ulama kita, yajuzu ayyaktasira ala qawlihi at-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi salamun ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi alif lamnya dibuang, ya. Itu ada, ya, pendapat dari ulama di kalangan Syafi'iyah boleh, ya. Salamun alaik ayyuhan nabi salamun ala ibadillah salihin, mestinya kan assalamu alayka ayyuhan, gitu, ya. Dibuang alif lamnya itu. Ada juga yang mengatakan boleh. Wa amma lafzus salam, ya, fa aktsarur riwayati assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun lafaz assalam, mayoritas periwayatannya itu assalamu alayka ayyuhan nabi, artinya pakai alif lam, ya. Wa kadza assalam alaina bil alifi wal lami fima. Begitu juga assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin menggunakan alif lam. Itu yang paling sahih, ya. Wa fi ba'di riwayati salamun bihazfihima fihima, ya.
Pada satu riwayat salamun, ya. Jadi bihazfihima, membuang alif lam fihima pada salam yang pertama maupun salam yang kedua, ya, itu boleh dibuang. Qala ba'du ashabina, berpendapat sebagian ulama kita, kilahuma jaizun. Keduanya itu hukumnya jaiz, boleh. Artinya dibaca boleh, tidak dibaca tidak mengapa. Walakinil afdalu assalamu bil alifi wal lami. Akan tetapi yang afdal itu assalam, ya, bil alifi wal lam, menggunakan alif lam. Likaunihil aktsar, karena pendapat ini adalah pendapat yang mayoritas, yang paling banyak. Lima fihi minaziyadati wal ihtiyat, sebagaimana di dalamnya itu ada penambahan alif lam itu tadi, wal ihtiyat, dan kehati-hatian, ya, hati-hatian. Kan kalau assalamualaikum gitu dengan salamun alaikum, bukan cuma nggak enak didengar, secara bahasa juga, ya, berbeda, karena memang alif lam itu, ya, macam-macam. Ada alif lam lit ta'rif, semata-mata untuk memakrifahkan isim nakirah. Ada alif lam itu li ahdi zihni, alif lam yang menggambarkan apa yang ada di dalam otak orang yang mengatakannya. Ada li ahdi zikri, ya, yaitu alif lam sesuai dengan konteks pembahasan pada ayat-ayat sebelumnya. Ada alif lam li ahdil huduri, artinya pada saat terjadinya satu peristiwa. Itu kalau ngerti bahasa Arab, nggak bisa sembarangan orang menghilangkan assalamu jadi salamun alaikum kalau orang itu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan alif lam, ya. Cuma kan ini pembahasannya pembahasan bahasa, ya. Jadi saya tidak banyak menekankan karena memang jamaahnya tidak menekuni, ya. Padahal kalau di pesantren ini harus ditekankan ini karena memang ada perbedaan, ya. Wa amma tasmiyatu qabla tahiyyah, ya. Faqad rawaina hadisan marfu'an fi sunanin Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima bi isbatihima. Wa taqaddama isbatuha fi tasyahhudi umara. Lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadis inna ziyadat tasmiyati ghairu sahihatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falihadza qala jumhuru ashabina la tustahabbu tasmiyatu wa qala ashabuna tustahabbu wal mukhtar annahu la ya'ti biha li anna al jumhuru sahabatil ladzina ra'u tasyahhuda lam yarauha. Wa amma tasmiyatu, ya, adapun tasmiyah, ya, mengucapkan atas nama Allah, ya, tasmiyah qabla tahiyati, jadi sebelum baca, kan kita at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, itu ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, tasmiyah. Adapun tasmiyah qabla tahiyati, sebelum tahiyat, baca basmalah bismillah sebelum tasyahud. Faqad rawaina hadisan marfu'an fi sunanin Nasa'i. Sungguh kami meriwayatkan hadis yang sampai kepada Nabi marfu'an fi sunanin Nasa'i, pada kitab Sunan Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima, ya, dan begitu juga pada Imam Baihaqi dan selain keduanya bi isbatiha, dengan adanya ketentuan keharusan baca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Baca basmalah dulu, tasmiyah. Wa taqaddama itsbatuha fi tasyahhud ibni Umar.
ya, dan telah lalu ya penetapannya baca tasmiyah itu tadi pada tasyahudnya Ibnu Umar. Lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma minal a'immatil hadis, akan tetapi berpendapat Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan selain keduanya di antara imam-imam hadis, inna ziyadata tasmiyati ghairu sahihatin, menambahkan basmalah itu tidak sahih hadisnya. Nah, kita ulama Syafi'iyah mengikuti pendapatnya Imam Bukhari, nggak usah pakai bismillah. Ya, jadi menurut a'immatil ahadis, inna ziyadata tasmiyati ghairu sahihatin an Rasulillah, tidak sahih hadisnya dari Rasul pakai baca bismillah dulu. Falihada qala jumhur ashabina, oleh dasar pendapat ini berkata mayoritas ulama kita, la tustahabut tasmiyatu, tidak disunahkan baca bismillah. Wa qala ba'du ashabina tustahabbu, sebagian ulama mengatakan disunahkan. Wal mukhtaru annahu la ya'ti biha, adapun pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih, annahu la ya'ti biha, sesungguhnya jangan dikerjakan, jangan baca bismillah. Itu pendapat yang mukhtar. Li'anna jumhura sahabatil ladzina ra'u tasyahuda lam yarauha, oleh karena jumhur ulama sahabat meriwayatkan tasyahud, mereka tidak meriwayatkan tasmiyah, nggak pakai baca bismillah. Nah, jadi yang selama ini kita kerjakan itu udah benar, nggak usah pakai basmalah. Tapi kalau dengar ada orang bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, biarin aja. Karena memang ada pendapat yang mensunahkannya. Jadi enak kalau udah ngaji, oh di situ sumbernya rupanya. Ya, dan kita semakin yakin, oh kita ngikutin jumhur ulama, nggak perlu baca basmalah. Faslun, i'lam anna tartiba fi tasyahudi mustahabun laisa biwajibin. Ketahuilah bahwa urutan dalam membaca tasyahud itu sunnah. Laisa biwajibin, tidak wajib. Falau qaddama ya ba'duhu ala ba'din, seandainya mendahului sebagian atas yang lain, jaza, boleh, alal mazhabis sahihil mukhtar, berdasarkan mazhab yang sahih lagi terpilih, alladzi qalahul jumhur, yang berpendapat demikian itu oleh jumhur. Wa nassa alai Syafi'i rahimahullah ya fil ummi, dan menetapkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um. Ya, boleh. Jadi kan gini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka, satu ya, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Tiga, ya. Terus, nah sekarang kita acak nih, yang nomor 3 jadi nomor 1, 1 nomor 2, 2 jadi nomor 4, boleh nggak? Boleh. Diacak itu nggak boleh? Boleh, karena urutannya tidak wajib. Ini ngomong keilmuan. Kalau kita udah biasa ya udah itu aja, ya. Ya. Wakilala yajuzu ka alfazil fatihati. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh, dia seperti Fatihah, harus berurutan, nggak boleh tidak berurutan. Ada amalan dulu di sini, kulhu nyungsang, pernah dengar nggak? Kulhu nyungsang, nyungsang itu kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, nyungsang gitu. Ngamalin supaya nggak mempan dibacok. Kan bacanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dibalik-balik gitu. Ya. Cuma saya nggak pernah nyoba gitu. Nah, jangan, nggak boleh ya.
Wa yadullu lil jawazi taqdimus salam. Ya, dan menunjukkan kebolehannya itu mendahulukan salam. Ala lafzi syahadati fi ba'dir riwayati, ya, ketimbang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ya pada tasyahud sebagian riwayat. Wa ta'khiruhu fi ba'diha kama qaddamna, dan boleh juga menunda, artinya mengakhirkan lafaz assalam ya pada satu riwayat sebagaimana telah lalu pembahasannya. Ini sekali lagi cuma dari sisi bahasa, dari sisi keilmuan kebolehan ya. Tetapi kalau kita cuma mengoreksi apakah bacaan kita ini sudah benar, saya kira cuma itu aja. Wa amal fatihatu fa alfazuha wa tartibuha mu'jizun. Adapun al-fatihah lafaznya dan urutannya itu mukjizat. Artinya itu Allah yang memberikan. Beda dengan at-tasyahud. Tasyahud itu ya tidak berkedudukan seperti al-fatihah, yang redaksinya dan urusannya dibuat oleh Allah. Sehingga baca Fatihah enggak boleh kecuali berurutan ayatnya. Kalau tasyahud boleh tidak berurutan. Itu pendapatnya begitu. Fala yajuzu taghyiruhu, maka tidak boleh merubah urusan ya daripada baca Fatihah. Wala yajuzu tasyahudu bil ajamiyati, dan tidak boleh tasyahud dirubah dalam bahasa ajami. Ajami itu selain bahasa Arab. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Ya, kita ganti segala penghormatan, ya, keberkahan, kesejahteraan adalah milik Allah, diganti dengan bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Liman qadara alal arabiyyati, bagi orang yang sudah mampu menghafal bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan, nggak boleh diganti dengan bahasa lain. Wa man lam yaqdir, adapun orang yang tidak mampu baru masuk Islam, yatasyahadu ya bilisanihi wa yata'allamu, maka dia bertasyahud dengan bahasa lisannya. Bahasa lisannya orang situ ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Padang, pakai bahasa Padang. Batak pakai bahasa Batak bagi orang yang baru masuk Islam, belum mampu. Wa yata'allamu, dan dia harus belajar sambil, yang penting memulai tapi sambil belajar. Kama zakarna fi takbiratil ihrami, sebagaimana telah terdahulu pembahasan pada takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau orang belum bisa, ya pakai bahasa daerah, tapi sambil belajar. Pengalaman saya mengislamkan orang Inggris itu bisa, ya, yang berbahasa Inggris, Prancis, yang Cina, yang sulit itu orang Jepang. Jepang itu menyebut konsonan Arab itu susah dia. Oh, gitu. Kayak orang mau nyosor gitu. Baca asyhadu itu dia tersiksa gitu. Susah. Jadi memang perlu. Nah, umpamanya Allahu Akbar belum bisa. Ya udah pakai bahasa Tagalog. Pakai bahasa Jepang, ya. Bagi yang belum mampu boleh. Faslun, as-sunnatu fi tasyahudil al-israru li ijma'il muslimina ala dzalika. Dan sunnah pada tasyahud itu pelan. Bacanya pelan karena ijma' ulama yang demikian itu. Wa yadullu alaihi minal hadis, dan
apa itu ijma ulama itu tadi berdasarkan hadis. Jadi baca tasyahudnya jangan pakai suara. At-tahiyyatu mubarakatuh, nggak boleh. Walaupun jadi imam. Jadi masing-masing bacanya pelan. Ma rawainahu fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala. Sebagaimana kami meriwayatkan hadis dalam Sunan Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan minas sunnati ayakhfiyat tasyahhuda, di antara kesunahannya itu ya membaca khafi, membaca pelan ya dalam baca tasyahud itu. Qala At-Tirmizi hadisun hasanun. Berkata Imam At-Tirmizi, hadis yang menjelaskan tentang ayakhfiyat tasyahud, hadisnya bagus, hasan. Wa qala al-Hakimu sahihun. Berkata Imam Hakim, hadis ini sahih. Jadi tasyahud jangan seperti Fatihah dengan suara keras. Wa idza qada sahabi minas sunnati kaza kana bimakna qaulihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza huwal mazhabu sahihul mukhtar. Apabila berkata salah seorang sahabat di antara sunnah semacam ini, ada kalimat begitu yang mengatakannya sahabat, karena bimakna qauluhu, itu sama saja dengan makna perkataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sahabat Nabi bilang wa min sunnati ayyakula kadza gitu. Di antara sunnah mengucapkan ini. Itu kan tadi gitu kan? Kayak minas sunnati ayakhfiya tasyahhud. Itu kata Imam Nawawi, kalau sahabat yang mengatakan kalimatnya semacam itu sama saja kedudukannya dia mengatakan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat derajat kalimatnya itu sejajar dengan hadza huwal mazhabus sahihul mukhtar. Pendapat ini adalah pendapat mazhab kita yang sahih dan terpilih, allazi alaihi jumhurul ulama minal fuqaha wal muhaddisin. Ya, yang sepakat mayoritas ulama di kalangan para ahli fikih dan muhaddisin. Washabul usul wal mutakallimin rahimahullah. Begitu juga orang-orang ya ulama-ulama usul ya wal mutakallimin rahimahullah. Ya, ilmu tauhid mutakallim ya. Falau jahara bihi kuriha. Seandainya orang baca tasyahud tapi pakai suara seperti baca Fatihah, kuriha, dimakruhkan. Artinya nggak batal sholatnya, tapi makruh. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Kecuali guru TK yang mengajarkan, guru SD yang sedang mengajarkan sholat anak-anak didiknya. Nah itu enggak. Memang dia ya malah bagus untuk memperdengarkan ya tasyahud. Walam tabtul sholatuhu, tapi tidak batal. Wala yasjudu li sahwi, dan tidak sunnah sujud sahwi. Babu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Ini bab membaca salawat setelah tasyahud. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setelah membaca tasyahud. I'lam anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimahullah ba'da tasyahudil akhir. Ketahuilah membaca salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah setelah tasyahud akhir. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini namanya tasyahud. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad itu ada bacaan tersendiri, tidak termasuk tasyahud. Menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib kalau
di tasyahud akhir. Ya, bukan di tasyahud awal. Kalau di tasyahud awal hukumnya sunnah. Falau tarakaha lam tasihha sholatuhu, seandainya ditinggalkan salawat pada tasyahud, tidak sah sholatnya. Batal sholatnya, kurang syarat. Wala tajibu sholatu ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi alal mazhabis sahihi. Dan tidak wajib menyebutkan ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, titik, boleh. Wala alihi wa sahbihi sunnah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wajib. Wala alihi wa sahbihi sunnah. Ya. Alal mazhabis sahihi, menurut mazhab yang sahih, al masyhur yang suhur. Lakin tustahabbu, akan tetapi disunahkan. Jadi tidak sampai derajat wajib, hanya disunahkan. Jadi kalau terburu-buru gitu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Kan bisa jadi sholatnya di airport, terminal yang menunggu transportasi umum namanya. Udah tinggalkan saja yang sunnah sah. Ya. Wa qala ba'du ashabina tajibu. Berpendapat sebagian ulama wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Wajib hukumnya. Ya. Wal afdalu ayyaqula, dan yang afdal hendaknya dibaca. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang cuma membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak menggunakan wala alihi washabi ajmain, pelit, kata Imam Ghazali. Kenapa? Kan ketika dia mengatakan wala ali, itu maknanya ali itu dua. Ada alu Muhammad, itu maknanya ahlun nasab. Orang yang dari Bani Hashim dan dari Bani Abdul Muttalib. Itu keturunannya disebut dengan Alu Muhammad. Keluarga Muhammad. Tapi Alu Muhammad maknanya ummatu Muhammad. Jadi kalau kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu semuanya kena. Kata Imam Ghazali, baca aja, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau nggak dibaca pelit gitu. Saya termasuk tidak mau meninggalkan. Jadinya saya membaca karena saya paham kita sedang mendoakan sesama umat Nabi Muhammad. Jadi selain daripada yang memang alun nasabiyah, ya, baca aja. Ya. Cuma secara keilmuan kita mesti tahu, ya, seperti ini secara keilmuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Karena ini redaksinya maksur dari Nabi. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sah. Bagus sudah. Sudah tidak terhitung pelit. Tapi menyebut dengan Nabi Ibrahim, keluarganya, keturunannya, bagus. Saya nih mau menghatamin juz pertama dalam syarah ini, nanggung ya. Wa ra'ayna hadhil kaifiyata fi sahihil Bukhari wa Muslimin. Kami meriwayatkan hadis ini, tata cara yang tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Ka'b bin Ajrati, ya, dari Ka'ab bin Ajrah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daha. Ya.
dari sahabat, dari ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali sebagiannya, tidak utuh. Wa huwa sahihun min riwayati ghairu Ka'bin, dan hadis itu sahih pada selain riwayat Imam Ka'ab. Wa sayati tafsiluhu fi kitab sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Dan nanti akan ada penjelasan secara khusus kitabus sholawati ala Muhammad. Ya, satu pembahasan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Ya, wallahu a'lam. Wal wajibu minhu, adapun yang wajib pada baca salawat Allahumma sholli ala nabi, ya wajib tuh Allahumma sholli ala nabi wa insya'a qala sallallahu ala Muhammadin, kalau dia mau boleh sallallahu ala Muhammad, wa insya'a sallallahu ala rasuli, ya boleh, au sallallahu ala nabi boleh. Walana wajhun annahu la yajuzu illa qauluhu Allahumma sholli ala Muhammad, dan bagi kita ada satu kaul wajah yang diperbolehkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Jadi wajahnya itu kalau yang kita kan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu masyhur. Tapi boleh ya tidak seperti itu, sallallahu ala rasulih, sallallahu ala nabi, boleh aja. Menggunakan redaksi-redaksi yang lain boleh. Walana wajhun annahu ayyakula wa sallallahu ala ahmada, ya, dan pada kita ada jalan diperbolehkannya sallallahu ala ahmada, bukan Muhammad tapi Ahmad, karena memang nama Nabi itu Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mukhtar, Abul Qasim, itu semua adalah nama Nabi, ya, boleh. Wa wajhun annahu yaqul sallallahu alaihi, boleh juga kita sallallahu alaihi. Alaihi itu domir hanya kepadanya, maksudnya kepada Nabi kita Muhammad, boleh juga pakai domir, ya. Wallahu a'lam. Wa amma tasyahudul awwalu fala tajibu fihi salatu ala nabi bila khilafin. Adapun tasyahud awal di rakaat kedua tuh, tasyahud awal tidak wajib membaca salawat, ya tidak wajib, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena memang ditinggalkan tasyahud juga tidak mengapa, walaupun dia ya menghendaki sujud sahwi, gitu. Hukumnya sunnah. Wahal tustahabu fihi kaulani, apakah disunahkan? Terdapat dua pendapat. As-sahhuhuma tustahabu, yang paling sahih dari kedua pendapat itu sunnah. Jadi baca tasyahud sunnah, bukan wajib pada tasyahud awal. Wala tustahabu sholatu alal ali ala sahih, dan tidak disunahkan membaca salawat kepada Ali Muhammad ala sahih, kepada kaul yang sahih. Pada tasyahud yang awal cukup Allahumma sholli ala Muhammad sudah memadai. Ila tustahabu, ada yang mengatakan sunnah juga. Wala yustahabu doa fi tasyahudil awwali indana, dan tidak disunnahkan membaca doa pada tasyahud awal, enggak ditambahkan doa. Kalau tasyahud akhir boleh ditambahin doa. Jadi innaka hamidum majid, sudah selesai, kita boleh membaca doa, dan doanya yang maksur dari Nabi. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min masihid, ya, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa, dan itu doanya maksur. Ada lagi doa lain umpamanya Rabbi inni zolamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Boleh. Ya, jadi tambah doa di tasyahud akhir sehingga panjang baca tasyahudnya boleh.
Kalau dalam tasyahud akhir nggak usah pakai doa. Sudah tasyahudnya saja. Qala ashabuna yukrahu. Bahkan berpendapat ulama kita dimakruhkan kalau berdoa. Yukrahu li'annahu mabniun ala takhfif. Ya, dimakruhkan karena dia dibangunnya itu dengan ringan, nggak boleh lama. Tasyahud awal itu nggak boleh lama-lama. Ya, itu kenapa dimakruhkan. Bi khilafi tasyahudil akhir, berbeda dengan tasyahud akhir. Boleh lama, boleh ditambah dengan doa. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah nih Bapak saya sekalian. Ini syarahnya 4 jilid. Ini udah hatam jilid pertama. Sekarang tanggal 13.